Selamat datang di Bacot Motor. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kok mah tamunya yang ngomong? Gak apa-apa nih, santai. Spesial banget karena dia jauh-jauh dari Malang. Makasih banyak Mas Fahri. Bohong, rumah saya di Kiara Condong. Jadi dia juga kebetulan keluarganya di Bandung, tapi kalau misalkan kuliah dan lainnya di Malang ya. Iya benar. Aslinya di Malang, bapaknya dinas di sini. Namanya siapa? Boleh diperkenalkan? Nah, nama saya Fahri. Fahri apa? Alponce. Fahri Alponce Makarim ya? Iya. Alponce Makarim. Jadi kenapa sih namanya Alponce sih? Gue bingung loh. Sebenarnya Al Capone itu mafia. Oh, Al Capone itu mafia. Mafia kalau nggak salah Amerika apa Kuba gitu. Ya gitu. Dan kamu terinspirasi dari situ. Karena ada buruknya, ada baiknya gitu. Wah. Bisa lihat di biografinya. Jadi makanya kenapa motor ini namanya Al Capone. Hah? Dia tuh mafia. Mafia. Kalau misalnya ada yang macam-macam, nggak apa-apa. Kalau ada yang macam-macam tabrakin aja ya. Waduh, jangan. Gitu ya. Kan ini motor tinggi. Aduh. Center body lagi. Jadi kebetulan dia tuh lagi magang di sini, dari Malang juga, kuliahnya di Malang juga. Iya. Ini motor kesayangan dia, di Tracker 2,5 tahun 2014. Ini tuh motornya yang sangat unik. Ini basicnya di Tracker kan Alex ya? Di Tracker. Basicnya di Tracker ya? DTX. Ini basicnya di Tracker. Ini motornya, kilometernya jangan ditanya. Berapa? 3.000. Masih keras banget ya 3.000 ya? Masih baru kemarin dealer. 3.000, nolnya ada 5. Wah. Berapa tuh? 300.000. Enggak, berapa kilometernya? 56.000. 56.000 dari pertama kali ada karena kalau di Bandungnya jadi motor harian ya. Iya. Tapi kalau di Malangnya buat weekend aja sih. oh weekend aja ya, untuk ya riding. Lucu. Tapi ridingnya nggak lucu sebenarnya. Lucu kok. Ini motor udah sampai ujung Flores. Dari Malang. Flores mana, Mas? Flores itu tuh tahu Jalan Sumbawa? Tahu. Jalan Lombok? Dekatnya Riau. Deket Riau. Sebelah situ. Nah, ini beneran. Ini paling jauh dan nyentuh Flores. Jadi sebetulnya ini menarik banget. Kenapa sih kamu milih di Tracker 2,5 sih, Rik? Sebenarnya itu dulu kan pakai 150 Mas ya. Terus lihat temen ya Mas Tio itu kan. Keren juga pakai 250 ya. Tapi memang sebenarnya dulu ganti 250 bikin sport sih sebenarnya. Cuma kalau dipikir-pikir ngerawatnya 2 juga ribet kan. Ribet terus tukar-tukar lah, udahlah satu motor aja akhirnya ganti di Tracker 250 gitu. Berarti karena Dwi Ahmad Satrio itu ya, itu emang orang gila. Kompor memang. Kompor ya. Suka meracuni orang-orang ya. Itu kalau misalkan kamu lihat YouTube-nya ada itu namanya Arek Supermoto. Supertomo. Openingnya tuh bagus. Saya suka. Halo. Jadi dia tuh Arek Supermoto, suka riding duaan waktu di Malang sama Tio ya. Ngerumput bareng Ya bisa biasa. lihat videonya. Arek Supermoto. Ya nanti lu bisa lihat kelakuan pengilnya seperti apa di Arek Supermoto. Untuk berarti di Tracker 2,5 karena kamu ingin naik kelas ya, berarti ya. Alhamdulillah. Ya, dan di ACC sama orang tua ya. Alhamdulillah proposal ACC. Proposal di ACC. Ya, jadi dia tuh di Flores tuh waktu kelas kuliah semester 2 ke semester 1 ya. Flores yang mana, Mas? Jadi dia terlalu banyak ke Flores, jadi aku juga bingung. Coba ceritain deh touring terjauhnya waktu kapan, terus kenapa balik lagi ke sana?
Jadi touring paling jauh itu ke Batu ya. Batu Bisa itu 2 kali tuh PP. sama Malang sama Batu tuh 15 menit. Tapi beda kota, Pak. Iya sih, luar Jauh. kota sih. Luar kota. Paling jauh itu udah PP juga. Sehari semalam. Bohong banget. Jadi gimana sih maksudnya untuk yang di Flores-nya? Kamu ini touring jauh ke Flores tuh gimana sih kesannya gitu? Nah, sebenarnya timur Indonesia itu memang bagus sih sebenarnya. Patut untuk dicoba. Apalagi kalau mau yang suka nikung-nikung bisa coba jalannya dari Labuan Bajo ke Larantuka. Jamin muntah. Labuan Bajo sampai Larantuka. Larantuka. Di situ bener-bener ya Nggak ada lurusnya pulaunya. oh nggak ada lurusnya. Nah, bisa lihat di Google jalannya kayak cacing. Nanti kita liatin ya, itu jalannya kayak gimana ya. Itu berarti bener-bener beloknya gitu semua nih. Dan patah-patah. Itu kondisi jalannya gede kah atau Satu mobil atau motor mungkin? satu mobil satu Satu motor? motor, nah. Seriusan? Kecil banget. Kecil banget. Satu mobil satu motor. Oh, Patut untuk dicoba. sampai ingin meninggal ya. Asli. Terus kamu berarti ke Flores udah berapa kali tuh? Sebenarnya ke Flores sudah 2 kali sih. Yang pertama? Yang pertama tuh 2018. Oke. Tapi finishnya di Labuan Bajo. Oh, finishnya di Labuan Bajo. Yang kedua 2019 berarti. Setahun sekali ke Flores, hebat sekali ini orang. Setahun sekali ke Flores. Pakai kereta. Nggak ada kereta Pak di Oh, sana. nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada kereta Pak. Kedua itu finishnya di Larantuka. Larantuka tuh yang ujung Flores itu. Ujung Flores. Jadi ujungnya Labuan Bajo, yang baratnya Labuan Bajo, yang timurnya itu Larantuka. Larantuka. Padahal dia sebentar lagi udah bisa check in ke Timor Leste. Tapi nggak bawa paspor. Mepet waktu kuliah. Maklum ya. kos. Kesan-kesannya gimana sih ketika touring jauh gitu? Ya, Pakai motor ini? sebenarnya nggak tahu ya, cuma kalau motor itu capeknya cuma bokong aja sih sebenarnya sih. Standar ya? Standar. Kayak semua motor gitu kayaknya. Nggak juga. Enggak juga sih. Kalau ini mah emang nyiksa sih, terlalu tipis. Segini, Pak. Kecil banget, bener-bener kecil banget. Ya sampai Masti juga di Banyuwangi itu udah ngeluh. Gue udah nggak kuat nih, gue udah nggak kuat. Sebenarnya salah motor, Pak. Bisa beli GS. Ya kalau nyaman mendingan GS ya. Iya, itu sebelah ada. Untuk yang berarti kamu kalau misalkan kesannya itu capeknya pasti di bokong ya? Nggak dibohong. Di bongkong ya? Itu benar-benar capek banget atau pegel? Capek banget. Ketusuk nggak si ininya? Si tulang punggung? Tulang bekuk, tulang punggung enggak sih. Enggak. Oh, nggak sampai. Paling ya capeknya sini, buka gas, sama nahan itu sih. Sama bokong lah. Oh, di Sama antara otak. situ ya? Nggak nyampe-nyampe, Jadi si Fari juga sebelum tag ini juga cerita bahwa dia tuh punya keluarga sekitar. Oh iya. Gimana Ri ceritanya? Ri? Jadi itu di Bajawa. Hmm. Itu ya bilang hampir setengah lah. Setengah lebih, kita hampir setengah gitu lupa. Jadi pas itu hujanan sama temen saya namanya Mas Oki itu. Terus kita tanya pas hujanan itu, Pak, ini ke Labuan Bajo masih lama, Pak? Masih apa? Berapa jam? Berapa jam lagi, Pak? Gitu. Lah, kok jam, Mas? Lah, iya, Pak. Ke Labuan Bajo hari, Mas. Sudah mau mepet kuliah. Kalau Labuan Bajo berapa hari lagi? Bukan jam ya? Iya. Salah tanya saya. Ya, itu menarik banget ya. Ya. Makanya untuk kalau misalkan untuk mau ke timurnya Indonesia banget, itu mungkin harus punya senggang waktu berapa minggu? Perkiraan lu kalau misalkan santai lah, riding santai. Santai. Tergantung sanggup. Itu kan 2 minggu lah, 2 minggu lu santai. 2 mingguan ya, sekitar 2 mingguan itu baru apa? Enak ya untuk sampai bolak-balik dan Nah, lain-lainnya. 2 minggu lebih. Tergantung orangnya juga sih, sukanya ke tempat yang gimana. Habisnya kalau dia mah runner sih. Runner up. Dia runner, dia pernah sampai bolak-baliknya ngaco ya waktu itu, sampai ya kasarnya capek juga ternyata ketika lu menjalankan seperti itu ya. Capek juga gitu. Oke, berarti pasti ada mesin yang diulik dikit lah. Standar Mas. Wah, bohong sekali nih.
pasti ini ada aksesoris dan yang untuk bikin nyaman ketika perjalanan. Ya Ada. kan? Pasti ada lah. Itu apa aja sih, Ri? Jok aja mas. Jok ditinggiin dikit. Aduh. Jok ditinggiin dikit ini. Ah. Oh, seriusan? Tapi sebenarnya bukan untuk nyaman juga sih nyarinya itu sebenarnya. Kan pengen lihat yang motor-motor special engine gitu loh. Tapi kan dia kan joknya kan flat rata-rata kan. Oke. Cuma kalau dilihat di sini, jadi kalau SE itu dia memang dari bodinya pun juga ngikutin rata gitu. Kalau ini kan jaraknya jauh, titik tengah sama bodi tengahnya itu. Jadi sebenarnya kalau diratain bener-bener rata kurang sih kalau menurutku. Jadi seadanya aja lah, sepantasnya. Tapi jadi rada-rada lebih empuk ya. Nggak terlalu ngaruh juga sih. Sama saja. Terus aksesoris apa lagi nih selain jok? Aksesoris paling ya penampilan aja sih mas sebenarnya. Lebih ke penampilan lah. Penampilan tuh paling ya stang lah biar lebih naik dikit. Stangnya supaya lebih ini ya, lebih enak. Lebih lebar, lebih naik lah. Iya. Itu ganti sama Zeta ya? Nyaman sih tak. Oke. Terus apa lagi? Apalagi paling ya handguard mas biar kalau ada apa-apa ada tutupnya lah. Proteksi. Iya. Tuh ketika lu jatuh, itu ngebikin stang bingkeng. Bingung nggak mas? Bingkeng itu bengkok. Oh, Ya kok berapa kali juga nyobain. Ini nggak bengkok-bengkok kan? alhamdulillahnya belum sih. Udah berkali-kali. Otak kamu yang bengkok ya? Enggak, agak miring. Mas. Ya gitu, kalau misalnya pakai handguard. Lalu bannya juga udah diganti nih. Pakai ban apa sih? Ini kayaknya bannya 5 tahun nggak akan habis-habis ya? Enggak mas, kalau motor di rumah. Ini apa? Ini pakai Michelin Road 5. Michelin Road 5. Ukuran? Ukurannya depan 120/70, yang belakang 160/60. Oh 160/60. Supaya nikung-nikungnya enak ya? Enggak sih mas, biar bentuknya bagus aja sih. Pelan-pelan mas pakai sana. Ya, pelan-pelan banget. Iya, pelan-pelan. Buat Om yang di sana. Jangan dibully kan. Selang rem juga ganti sama TDR biasa. sama TDR ya. Nggak mau buat beli helm. TDR. Udah di porting polis belum ya? Udah porting. Udah ya. Untuk mesin udah di porting, tapi cam geser. Timing cam geser. Timing cam digeser. Terus sebelumnya sama orang ini nggak mau ada sesuatu yang rahasia banget. Nggak ada bang. Itu jadi emang kerasanya seperti turbo ya. Nggak ada. Seperti turbo karena ngebalikin hawa panas kepada mesin. Apa itu? Nah, ini boleh dikasih tahu? Jangan. Itu rahasia perusahaan aja ya. Iya. Open endorse kakak. Ya kita bisa jualannya di sini. Bisa. Di Sip Gun Motor Shop. Langsung dicek di Instagramnya. Oh iya, langsung bisa dicek. Nanti kita jualin itu ya. Terus udah kayak gitu, kalau kaki cuma di style aja ya. Kayak kaki style. Kalau misalnya shock kayak gitu cuma di style doang ya. Shock belakang di style. Itu stylenya lebih keras atau gimana? Ini lebih gimana ya? Ngeredamnya lebih enak lah. Oke. Kompresinya. Oh mainnya di kompresi ya? Mainnya di kompresi ya? Sama reboundnya juga. Berarti jangan salah ya. Ini kalau misalnya nyoba motornya langsung touring dibawa ke Bali. mau setting apa? Setting shock juga cuma dibawa ke Bali dia. Iya mas, di Balitar. Blitar. Oh Blitar. Bohong Bali, bener. Bali dia cuma mau nyobain shock. Nggak tahu ya, ini orang penyel banget. Bohong. Dari SMA kelas 2 touring jauh terus gak kerjaannya tuh. Bukan touring mas, ngukur jalan. Ngukur jalan ya mas ya. Bener nggak ya di Google Maps sama di jalan synchronize. Iya. Cuma synchronize. Tugas jalan. Dia juga rencana, dia kan sebelumnya udah mau pulang nih minggu depan. Dan dia juga mau touring lagi ya. Enggak mas. Enggak. Bohong banget. Mau naik kapal ke Malang. Bohong banget, dia pulang mau ini. Terus apa lagi nih yang diganti nih? Berarti dari ban, stang, handguard, lampu LED ya? Lampu LED. Pak yang LED yang ada proyektornya. Oh, LED ada proyektornya. Pakai RTD.
Ngaruh nggak sih? Gimana ya ngaruhnya? Kalau ini tuh lebih sempit sebenarnya. Oke, daripada standar. Daripada standar. Cuma ini lebih fokus. Oh, lebih fokus. Kalau yang standar itu kan bisa lebar banget kan, sampai bener-bener 180 derajat. Ini enggak, cuma ya cukup lah buat 2 jalan. Dua arus ya? 2 arus. Cukup. Tapi lebih fokus. Lebih fokus. Dan lo emang lebih nyaman ke seperti ini? Ada cut off-nya juga kayak lampunya Pajero, terus Fortuner gitu. Oh, ada cut off-nya lain. Jadi nggak terlalu silau kalau buat orang depan. Lalu knalpot nih. Pastilah siapa sih yang nggak mau ganti knalpot ya pakai motor kayak gini ya. Purbalingga Mas. Pakai knalpot apa? Ini pakai R9 MGX Pro. MGX Pro. Berarti yang khusus untuk motor trail ya. MGX. Iya, sih MGX untuk trail benar. Ini karbon ya kalau nggak salah ya. Untuk belakangnya, cap belakangnya. End cap-nya karbon. Dia juga termasuk freak sama knalpot. Dia udah pernah ganti sama Aero, udah pernah ganti sama FMF udah ya? Pernah ya waktu itu ya? Belum, cuma minjem sih. Minjem ya. FMF, Aero belum pernah. Leo Vins pernah. Leo Vins. Sama apa satu lagi tuh? Custom. Yang custom ya, custom panjang. Tapi yang custom panjang juga lucu itu, suaranya lebih enak ya, polos banget. Itu kalau misalkan ganti-ganti knalpot gitu, itu ngaruhnya di mana sih biasanya? Ya dari kayak apa ya? Satu pasti penampilan ya. Kalau ngomong penampilan ya, wah aing kepret. Oh gimana? Performanya sih kayaknya. Kalau performan gimana? Performan ya tergantung dari bentuk knalpotnya juga sih. Terus diameternya, terus bentuk apa kalau orang Jawa ngomongnya sarangannya gitu. Oh, beda-beda saringan. Bukan saringan sih, beda. Apa ya? Jadi ada yang itu loh, di dalamnya knalpot kan ada yang kasanya itu loh. Iya. Oh, oke. Bentuknya kan beda-beda. Itu beda-beda, jadi ada yang enak bawahnya, enak tengahnya, ada enak atasnya. Overall untuk di tracker ini menurut kamu yang paling enak yang mana? Apanya itu? Knalpot. Menurut kamu? Apa ya, kalau menurut aku itu kalau untuk knalpot tergantung speknya motor kayaknya ya. Okay. Cuma kalau yang enak, ini salah satu yang paling enak yang pernah saya coba sih. Yang R9 ini. Untuk suara itu apa namanya? Tergantung orangnya juga, tergantung telinga ya. Sukanya ada yang suka kalem, ada yang gede, ada yang bacot gitu kan. Coba kalau makanya kita bacot motor. Iya, bacot motor. Sponsor terus, Pak. Iya dong, harus. Cuma kalau saya sukanya yang suaranya besar, cuma ngebas berarti. Tapi nggak terlalu apa ya? Nggak cempreng lah. Kalau misalnya karakter R9 ini gimana menurut lo? R9 ini karakternya itu cepat. Jadi dari bawah sampai atas tuh nafasnya cepet banget. Tapi kan sama kamu juga ganti-ganti yang lain ya? Ganti-ganti yang lain. Piggyback udah ya? Piggyback ya? Piggyback belum. Belum ya? Masih standar, Mas. Ya sih. Standar. Semua orang tuh pasti ngomongnya standar, tapi orangnya nggak standar. Pasti orang ngomongnya standar, tapi orangnya nggak standar. Terus ini salah satu dekal motor di tracker 2.5 yang paling aku suka. Tapi sama orang kasih undekal. Sponsor terus, Mas. Enggak, Mas. Ngemis. Tapi ini juga menariknya juga karena dekalnya ini banyak yang ngecontohin. Padahal sebenarnya nyontoh juga. Dia mau ganti katanya. Konsepnya mau diapain lagi sih digantinya? Sekarang tuh gimana ya ngomongnya? Susah sih, Mas, kalau sekarang itu. Kalau mungkin dulu masih enak ya, dekal ini bagus, sang bikin. Kalau sekarang itu lebih mikir sih. Udah ada yang pakai apa belum gitu kalau sekarang. Apalagi kan yang main supermoto sekarang banyak banget kan. Tambah banyak squadnya. Ya, jadi kita lihat bagus sama udah ada yang pakai belum gitu loh. Berarti overall motor ini menyenangkan lah ya, bisa digonta-ganti, bisa diuliknya yang ini ya. Bisa kemana saja. Enaknya sih di situ. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Apalagi untuk yang sering-sering touring jauh, punya pesan gitu yang orang-orang sering touring jauh. Hati-hati di jalan. Jaga keselamatan. Orang rumah menunggu di rumah. Oke deh. Ada lagi aksesoris yang bisa ditambahin ya, Mas? Aksesoris apa ya? Paling ya itu guard. Ya kayak frame guard, terus footstep. Footstep sama Zeta juga ya?
Anak perusahaannya Zeta. Ya satu grup lah, Apa namanya? DRC. Oh, DRC. Satu grup. Ada Zeta, ada DRC, terus ada apa lagi gitu. Kalau Telite? Telite pakai DRC. Oh, Telite DRC. Sambusan DRC. Personel? Bersnelang itu DRC. Oh, DRC. Heeh. Ini kayaknya aksesorisnya nggak ada yang ini ya. Semuanya proper untuk touring ya. Turun miring. Ini proper semua untuk touring ya. Nggak ada yang maksudnya ya asal masang gitu. Nggak ada. Ya. Paling segitu ya. Iya, sip. Ini makasih banget. Instagramnya apa? Fahri Makarim 17. Fahri Makarim 17. Kalau misalnya mau ingin tanya-tanya touring jauh atau proper untuk di Supermoto, ini ke gedung Supermoto. Enggak, kita Gedung hanya sharing-sharing saja, tidak menyuhu. Ini ke gedung Supermoto yang ada di pokoknya dari Jakarta sampai Sumbawa. Kenal sama Fahri. Ya, paling gitu ya Mas ya. Makasih Siap. banyak. Makasih. Udah tadi Fahri Makarim, udah tadi. Dan bye. Makasih. Oke, deh. Makasih, Ri. Sip. Makasih, Kak.